Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Wulan Agustina dengan nomor induk mahasiswa 200110087 dari kelas 5D Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Adapun tujuan dalam pembuatan video ini yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah perencanaan pembelajaran, yang dimana pada mata kuliah ini dosen pengampunya yaitu Bapak Muammar Kadafi MPD. Pada video kali ini sedikit saya akan menjelaskan bagaimana cara penyusunan perencanaan pembelajaran yang berada di suatu lembaga PAUD. Terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan apa itu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik dalam mempersiapkan suatu pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar selama setahun tersebut terarah, lancar, efektif, dan efisien karena adanya suatu perencanaan pembelajaran yang berupa program semester, program tahunan, program semester, program mingguan, dan RPPH atau rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Jika dalam suatu lembaga PAUD tidak adanya perencanaan pembelajaran berupa program tahunan, program semester, program mingguan, dan RPPH, maka proses kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan lancar atau optimal sesuai rencana. Jadi, adapun tujuan dari perencanaan pembelajaran ini yaitu agar dapat mempermudah seorang guru atau pendidik dalam menyampaikan suatu pembelajaran dengan baik yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelum dilakukannya pembelajaran, dan seorang murid akan mudah memahami atau mengerti apa yang dipelajari di hari itu karena sudah jelas dari kegiatan pembuka sampai kegiatan penutupnya. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan 3 rancangan pelaksanaan pembelajaran yang sebelumnya sudah saya susun, yang dimana 3 rancangan pembelajaran di sini berupa program semester, program mingguan, dan yang terakhir ada RPPH atau rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Tentu saja pada rencana pembelajaran yang pertama yaitu program semester, yang dimana program semester ini merupakan suatu gambaran atau rencana kegiatan belajar mengajar yang disusun yang akan dilaksanakan selama jangka waktu 1 semester ke depan. Dalam program semester ini memiliki 4 komponen penting, yaitu yang pertama KD atau komponen dasar, yang kedua tema, yang ketiga subtema, dan yang terakhir alokasi waktu. Dalam sebuah rancangan pembelajaran program semester yang telah saya susun, saya mengangkat 2 tema, yaitu yang pertama diri sendiri dan yang kedua buah. Dalam sebuah rancangan pembelajaran program semester yang telah saya susun, saya mengangkat 2 tema, yang dimana untuk subtemanya di sini saya akan mengembangkan tema diri sendiri, yang dimana dalam tema diri sendiri ini ada beberapa subtema, yaitu identitasku, keluargaku, tubuhku, dan kesukaanku. Sedangkan dalam alokasi waktu akan disesuaikan dengan tema dan subtema yang diangkat. Karena di sini saya mengangkat tema diri sendiri dan subtemanya keluarga. Di sini saya menggunakan 2 minggu untuk alokasi waktunya, dan begitu juga dengan subtema yang lainnya. Sedangkan untuk kompetensi dasar harus berpatokan kepada kompetensi inti. Kompetensi itu sendiri dan berpatokan dengan 6 aspek perkembangan yang terdapat dalam 6 aspek perkembangan itu, yaitu yang pertama nilai agama dan moral, aspek kognitif, aspek fisik motorik, aspek seni, bahasa, dan yang terakhir ada aspek sosial emosional. Nah, itu sedikit dari saya terkait dengan program semester. Yang kedua, ada yang namanya RPPM atau program mingguan,
Nah, dalam RPPM atau program mingguan ini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam waktu 1 minggu, yang dimana dalam RPPM atau program mingguan ini memiliki 4 komponen penting, yaitu yang pertama identitas program, komponen dasar, materi pembelajaran, dan rencana kegiatan. Adapun yang terdapat dalam identitas program di sini meliputi semester, bulan, minggu, dan kemudian tema, subtema, dan juga kelompok belajar anak seperti kelas A atau kelas B. Sedangkan dalam kompetensi dasar adalah turunan dari kompetensi dasar yang berada pada program semester. Yang kompetensi dasar kompetensi dasar program semester dan program mingguan harus sama, dan tidak lupa untuk memuat 6 aspek perkembangan. Sedangkan materi pembelajaran di sini adalah materi-materi yang sesuai dengan tema dan subtema yang diangkat tersebut, yang dimana saya mengangkat tema diri sendiri dan subtemanya adalah keluargaku, dan mata pelajarannya pun harus sesuai dengan subtema yang kita angkat, yaitu keluargaku. Dan adapun rencana kegiatan di sini kita harus menyesuaikan diri juga dengan materi pembelajaran yang subtemanya adalah keluargaku. Dan yang terakhir adalah RPPH atau rancangan pelaksanaan pembelajaran dalam jangka waktu 1 hari. Dalam RPPH itu sendiri terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama identitas program, yang kedua kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Nah, di mana kompetensi dasar ini kita turunkan lagi kompetensi dasar yang berada dalam program mingguan, kita turunkan ke RPPH. Otomatis kompetensi dasarnya pun akan sama dengan kompetensi dasar yang ada dalam program semester maupun program mingguan, dan tak lupa tetap mengembangkan 6 aspek perkembangan itu sendiri. Nah, sedangkan materi pembelajarannya kita turunkan materi-materi pembelajaran yang ada dalam program mingguan ke dalam materi pembelajaran RPPH. Nah, di sini materi pembelajaran yang ada dalam program mingguan dan RPPH pun akan sama. Dan kegiatan pembelajaran ini meliputi kegiatan awal atau pembuka, kegiatan inti, kegiatan akhir, dan evaluasi pembelajaran. Nah, di sini evaluasi pembelajarannya sendiri meliputi hasil karya anak, pencapaian apa saja yang telah dicapai anak dalam 1 hari tersebut, dan juga observasi pembelajaran. Jadi kesimpulannya yaitu jika seorang guru atau pendidik menyusun suatu perencanaan pembelajaran itu harus berpatokan pada kurikulum yang digunakan oleh sebuah lembaga PAUD tersebut, karena kurikulum di sini sangat berperan penting dalam penyusunan perencanaan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat tercapai dan akan berjalan dengan baik, efektif, lancar sesuai rencana. Mungkin itu saja sedikit penjelasan saya mengenai bagaimana cara penyusunan perencanaan pembelajaran program semester, program mingguan, dan RPPH di sebuah lembaga PAUD. Baiklah, jika ada sebuah kekurangan dari saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.